Saat ini itu kita cukup dihebohkan dengan munculnya kebijakan baru, di mana Menteri Pendidikan kita itu mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan penghapusan skripsi, kemudian tidak mewajibkan mahasiswa master maupun doktoral untuk publikasi di jurnal internasional. Namun banyak timbul pro dan kontra terkait dengan kebijakan tersebut. Mau tahu seperti apa jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah menerima informasi bahwa per tanggal 18 Agustus kemarin, Menteri Pendidikan itu mengeluarkan suatu statement terkait dengan kebijakan di mana khusus untuk mahasiswa S1 itu tidak diwajibkan untuk skripsi kalau dijadikan sebagai standar kelulusan gitu. Tapi hal yang paling menarik adalah tidak mewajibkannya mahasiswa master maupun doktoral untuk publikasi di jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Tentunya hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra terkait dengan adanya kebijakan tersebut. Ya, saya membaca beberapa komentar di forum-forum dosen di Instagram terkait dengan adanya kebijakan tersebut, di mana sebenarnya masih ada hal yang lebih urgent yang harus diperbaiki dulu ketimbang harus mengeluarkan sebuah statement ataupun kebijakan tersebut. Namun di sisi yang lain banyak juga yang mendukung adanya kebijakan tersebut. Di beberapa universitas saya membaca komentar dan juga ada beberapa rektor itu menyebutkan bahwa semestinya mahasiswa master maupun doktoral itu tetap harus mewajibkan untuk publikasi. Dimana kalau dengan adanya publikasi tersebut, sebenarnya itu secara tidak langsung ataupun mungkin langsung itu mahasiswa banyak belajar dari hal publikasi yang selama ini tidak ditemukan ketika berada di bangku perkuliahan gitu. Jadi tidak ada SKS-nya, mungkin maksudnya semacam itu. Tetapi kalau berkaitan dengan S1 yang tidak mewajibkan lulusannya untuk membuat skripsi, saya kira itu adalah sudah banyak sebenarnya universitas-universitas yang menerapkan itu sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Bahkan kalau kita lihat di infotainment ya, yang di dua sisi itu menyebutkan bahwa salah satu profesor yang juga pengamat pendidikan itu menyebutkan bahwa pilihan antara skripsi dan tidak itu sebenarnya sudah terjadi sejak 1985 gitu. Jadi pilihan tersebut itu sudah jauh lebih lama terjadi dan mungkin baru saat ini dihebohkan gitu. Tetapi kalau kita melihat informasi yang lebih jauh, banyak universitas-universitas yang lain yang tidak mewajibkan mahasiswanya itu adalah harus membuat skripsi gitu. Padahal dampak positif kalau mahasiswa itu membuat skripsi, itu banyak sekali, dan itu sudah banyak contohnya, dibandingkan dengan yang tidak membuat skripsi. Nah, kenapa demikian? Saya mempelajari di mana tempat saya studi ini, di negara tempat saya studi, mahasiswanya yang S1 itu memang tidak diwajibkan untuk lulus pakai skripsi gitu. Tetapi, tatkala mereka melanjutkan studinya ke S2, itu mereka ketar-ketir ketika mereka melakukan penelitian dan harus membuat laporan, dan mereka tetap harus wajib juga publikasi ya, setidaknya di jurnal lokalnya. Nah, semacam itu. Nah, kenapa mereka menerapkan hal semacam itu? Karena di negara tempat saya studi ini syarat untuk kita bekerja itu adalah minimal harus S2 gitu. Bukan berarti kalau kita mau menduduki pekerjaan-pekerjaan yang memiliki posisi kuat gitu ya untuk masa depan kita. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas ini, saya mau mengamati dulu pro dan kontra terkait dengan adanya kebijakan, khususnya ini yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita itu terkait dengan tidak atau penghapusan bagi mahasiswa master maupun doktoral untuk tidak publikasi di jurnal internasional. Jadi saya mengutipnya ini berdasarkan dari
beberapa komentar yang ada di forum dosen di Instagram. Ya, jadi mahasiswa master maupun doktoral itu seharusnya lebih fokus pada penelitian dan pembelajaran daripada terlalu terpaku pada publikasi. Dengan menghapus kewajiban publikasi, mereka dapat lebih memusatkan perhatian pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau kita melihat ya, di infotainment yang di dua sisi itu, pernyataan ini juga disebutkan gitu. Jadi lebih diutamakan bahwa mahasiswa itu biar lebih fokus untuk melakukan penelitian. Jadi tidak memikirkan dengan hal yang namanya publikasi. Kalau mereka memikirkan namanya publikasi, pada akhirnya banyak lulusan-lulusan itu yang tidak lulus tepat waktu. Itu yang terjadi katanya semacam itu. Kemudian yang kedua itu, pro yang kedua itu mengurangi beban mahasiswa. Jadi persyaratan publikasi ini bisa menjadi beban tambahan bagi mahasiswa yang sudah sibuk dengan penelitian, kemudian kuliah, dan maupun tugas yang lainnya. Sehingga kalau kita menghapusnya, dapat membantu mengurangi stres dan tekanan yang mereka alami. Gitu, itu katanya semacam itu. Jadi, tetapi di kebanyakan yang lain, kita juga harus tahu bahwa kebanyakan mahasiswa yang master itu kepinginnya kadang ya, mungkin kepingin menjadi dosen. Sedangkan yang doktoral itu adalah rata-rata yang sudah jadi dosen. Jadi nanti kita lihat saja, nanti akan banyak timbul, bahkan di Instagram itu muncul pertanyaan bahwa nanti akan timbul statement bahwa dia lulus pada zamannya Menteri Pendidikan A misalnya, semacam itu. Kemudian pro yang ketiga itu adalah kualitasnya lebih penting daripada kuantitas. Jadi tanpa tekanan dan menghasilkan banyak publikasi, mahasiswa itu dapat lebih fokus pada menghasilkan penelitian berkualitas tinggi. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penelitian yang dihasilkan. Ini menjadi dua sisi yang berbeda. Kenapa demikian? Kalau kita mau menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi, maka tolak ukur keberhasilannya itu bukan di penelitian, tetapi di publikasi. Anda tentunya kalau mendengar ya, yang sempat ramai juga, di mana rektor Stanford University itu bahkan mengundurkan diri hanya gara-gara publikasinya yang 2 tahun sebelumnya, hasil penelitiannya sendiri, kemudian dengan melakukan penelitian yang sejenis, dia baru menemukan kesimpulan yang sebenarnya di penelitiannya yang baru yang akan mau dipublikasikan. Pada akhirnya dia menginformasikan ke jurnalnya untuk ditarik karena kesimpulannya tidak sesuai. Karena jurnalnya tidak membiarkan atau tidak mengizinkan untuk ditarik, tetapi ada statement di dalam jurnal tersebut bahwa jurnal atas judul ini itu tidak kredibel di bagian kesimpulannya. Maka dengan berat hati, rektor Stanford University itu mengundurkan diri. Ini baru terjadi di bulan Agustus kemarin. Nah itu ya, di 1 bulan yang lalu gitu. Nah, apakah kalau yang semacam itu terjadi di Indonesia kemudian akan mengundurkan diri? Enggak juga. Jadi di Indonesia itu kalau yang saya pelajari, ya saya sendiri juga yang penting kita menghasilkan data gitu. Kadang kita tidak berpikir bahwa ini penelitian kita itu kredibel atau enggak gitu. Jadi setelah saya mempelajari apa yang saya dapatkan ilmu di sini bersama profesor saya, itu menyebutkan bahwa kualitas penelitian kita itu bagus dan tidaknya itu dari hasil publikasinya, semacam itu. Oke. Kemudian kalau yang kontra itu katanya begini, kesempatan berbagai pengetahuan. Jadi publikasi jurnal adalah cara utama bagi mahasiswa untuk berbagi pengetahuan dan hasil penelitian mereka dengan masyarakat ilmiah. Kalau menghapus persyaratan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau ini saya lebih setuju. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kita bisa berkontribusi besar dari hasil penelitian-penelitian kita itu kalau misalnya kita berhasil publikasi di jurnal yang bereputasi dan banyak yang mensitasi, banyak yang membacanya, dan banyak diaplikasikan. Begitupun bersyukur-syukur juga bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah mengurangi dorongan untuk berprestasi. Jadi kalau kita menghapus adanya tanpa publikasi ini, maka kita akan semakin tidak berprestasi gitu. Persyaratan publikasi dapat menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk berprestasi dalam penelitian mereka.
tanpanya beberapa mahasiswa mungkin kehilangan motivasi untuk melakukan penelitian yang serius. Ini akan terjadi kelak ketika beliau atau yang bersangkutan itu memutuskan untuk menjadi dosen, ya, karena kebijakan yang baru-baru ini muncul, ya, terkait dengan kebijakan terkait dengan jabatan fungsional untuk Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, kemudian dengan dikaitkan dengan BKD, ya semuanya harus wajib publikasi gitu. Jadi semestinya kalau membuat sebuah kebijakan ini harus juga dipikirkan dengan apakah yang kebijakan yang sudah baru muncul itu, yang baru-baru ini, bagaimana nasibnya. Kemudian yang ketiga itu standar internasional. Di banyak negara, publikasi jurnal itu dianggap sebagai standar internasional yang penting untuk menilai kualitas program studi. Nah, ini saya rasa ini penting banget, ya. Menghapus persyaratan ini bisa mempengaruhi citra dan reputasi program studi di tingkat global. Bagi universitas-universitas yang berkeinginan untuk menjadi world class, ya, world class itu, syarat ini mungkin tetap akan dipakai, ya. Karena salah satu indikator peringkat universitas di world class itu adalah melalui publikasinya. Semacam itu yang pertama. Yang kedua, di dalam akreditasi yang 9 kriteria itu juga menyebutkan bahwa kalau kita berhasil publikasi, ya, baik itu mahasiswanya maupun dosennya, bukan semata-mata dosennya, maka itu juga akan meningkatkan nilai dari akreditasi tersebut, reputasi kampus tersebut. Jadi, apakah dengan mengeluarkan kebijakan ini, satu, sudah dipikirkan betul-betul bahwa akan berdampak kepada akreditasi, kemudian dampak terhadap menurunnya publikasi internasional kita, atau sudah berpikir tentang kaitannya dengan Permenpan RB yang kemarin, juga BKD, ya, di mana setiap kali kita mengajukan pengajuan untuk jabatan fungsional ataupun syarat untuk BKD itu adalah harus ada publikasinya. Nah, kalau bukan melalui bantuan, ya, kalau kita tidak berkolaborasi dengan mahasiswa, misalnya mahasiswa S1 maupun mahasiswa master maupun doktoral, ya udah kita akan kekurangan yang namanya jumlah publikasi gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, memberikan informasi terkait dengan pro dan kontra. Saya hanya sekedar sharing, saya hanya sekedar membaca apa yang saya dapatkan dari forum Instagram forum dosen, ya. Masih banyak pro dan kontra terkait ini. Ya, mudah-mudahan dengan tidak bergantinya pemimpin, tidak juga berganti kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.